Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Zulhamdi. NIM saya 1809060646. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai reforma agraria dan revitalisasi pertanian di Indonesia. Studi kasus pertanian tanaman pangan di Jawa Barat. Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunagara, Jawa Barat. Indonesia adalah negara dengan sistem agraria terbesar bahkan di dunia. Dapat dikatakan ada sekitar 26,4 juta rumah tangga agraria di Indonesia. Data berdasarkan tahun 2004. Artinya Indonesia membutuhkan kebijakan-kebijakan agraria yang baik. Dengan begitu, lahirlah yang namanya reforma agraria. Simpelnya dalam penjelasannya, reforma agraria ditujukan untuk para petani, kemudahan akses tanah dan kemudahan hak kepemilikan tanah oleh para petani. Bagaimana sih reforma agraria dan revitalisasi pertanian di Desa Sidajaya? Simpelnya, Desa Sidajaya adalah desa yang sangat luas ya. Desa yang sangat memiliki tanah yang sangat luas dan subur. Perbedaannya yang menjadi problem di sana adalah hak kepemilikan tanah di sana. Jadi berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional, di Desa Sidajaya ada perbedaan hak kepemilikan tanah. Ada masyarakat yang memiliki tanah di bawah 1 hektar, ada bahkan yang benar-benar banyak banget, 10 hektar. Bahkan di atas 10 hektar. Di Desa Sidajaya juga kepemilikan tanah juga terjadi secara turun-temurun. Bahkan dari zaman kolonial akhirnya terjadi pengklaiman tanah. Setelah tanah diklaim, mulai turun-temurun ke cucut-cucut cicitnya, hingga akhirnya hak warisan adalah salah satu jalan untuk kepemilikan hak tanah di sana. Sebagai contoh, misalnya seorang pemilik tanah memiliki tanah sebanyak 5 hektar dan memiliki anak sebanyak 5, jadi dibagi-bagi. Yang menjadi salah satu problem selanjutnya adalah masyarakat yang semakin banyak, tetapi tanahnya itu ya segitu-segitu aja, nggak bertambah-tambah dan nggak berkurang-kurang. Akhirnya menimbulkan pemilik tanah yang berkurang dan memperbanyak buruh tani. Buruh tani di sana semakin banyak di Desa Sidajaya. Desa Sidajaya ini adalah desa yang salah satu tanaman yang paling maksud saya sayur-sayuran yang paling berkualitas dari sana, dan khas dari Desa Sidajaya adalah sayuran palawija, namanya sayuran palawija. Sayuran palawija ini dapat ditanam di daerah persawahan. Yang satu lagi, bagian hak kepemilikan tanah itu juga ada di bagian perkebunan. Jadi ada dua tuh, ada yang persawahan, ada yang perkebunan. Kalau perkebunan itu dia biasanya untuk tanaman-tanaman yang sifatnya musiman. Nanti akan ada penjelasan mengenai tanaman-tanaman bersifat musiman dan bagaimana sih sosiokulturalnya di sana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Desa Sidajaya. Yang kedua adalah hak guna usaha. Tadi yang pertama kan sudah dijelaskan mengenai kepemilikan tanah itu berdasarkan hak waris dan sebagainya. Yang kedua adalah hak guna usaha. Jadi hak guna usaha ini dinyatakan bahwasanya sejak zaman kolonial, Desa Sidajaya ini terkenal sebagai desa penghasil karet. Seiring berjalannya waktu berubah menjadi cengkeh, hingga akhirnya sekarang itu menjadi tanaman seperti sayur-sayuran palawija dan satu lagi padi. Padi yang paling banyak sebenarnya di sana. Dan padi ini sifatnya juga di daerah perkebunan. Jadi dia tidak di persawahan kalau di Desa Sidajaya. Jadi ada perbedaan nih. Kalau masyarakat yang memiliki perkebunan agak susah untuk mengakses seperti tumbuh-tumbuhan dari yang sifatnya persawahan, tapi yang persawahan juga akan susah untuk mengakses yang sifatnya perkebunan gitu. Akhirnya di sana ada beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti yang namanya itu adalah hubungan sosio-agraria di sana. Sedikit saya jelaskan, yang pertama itu adalah namanya sistem Maro. Sistem Maro ini adalah sistem bagi hasil. Jadi sistem Maro ini dilakukan oleh pemilik tanah. Biasa pemilik tanah yang memiliki tanah seperti tanah perkebunan dan persawahan lengkap, akhirnya bekerja sama dengan penggarap tanah. Penggarap tanah itu dia memiliki akses terhadap tanah tersebut, tapi sifatnya kontrak. Jadi ada batas waktunya untuk pemilikan tanah tersebut. Pemilik tanah itu memiliki kewajiban untuk menyediakan seperti bibit, juga biji-bijian untuk tanaman apa yang nanti yang akan ditanam di tanah tersebut. Yang kedua, penggarap itu memiliki kewajiban itu seperti pestisida dan tanggung jawabnya hingga tanaman nanti bakal panen. Nanti dalam sistem namanya itu sistem Maro, sistem bagi hasil ini ya pada akhirnya akan dibagikan bagi hasil 50-50. Jadi pemilik tanah sama penggarap dapat hasil yang sama, 50-50. Yang kedua itu ada namanya sistem Martelu. Sistem Martelu ini adalah sistem bagi hasil. Sama sih sama sistem
Maru tadi, tapi bedanya sistem bagi hasilnya berbeda-beda gitu. Jadi lebih diuntungkan di sini sama pemilik tanah. Yang ketiga adalah sistem ceblokan. Sistem ceblokan ini adalah simpelnya sistem petani bebas. Jadi sistem ceblokan ini tujuannya digunakan untuk tanaman-tanaman yang sifatnya musiman. Jadi para petani yang sifatnya individu, yang biasanya juga seperti buruh tani, sifatnya individu. Apabila dia kerja dengan pemilik tanah yang lain, dengan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang lain, dia juga bekerja dengan pemilik tanah yang misalnya dia memiliki perkebunan, yang satu lagi persawahan. Jadi dia bisa kerja di mana-mana gitu, beda-beda. Dan sistem bagi hasilnya di sini juga karena dia petani bebas dan tanamannya bersifat musiman, jadi sistem bagi hasilnya 5:1 begitu. Selanjutnya adalah sistem gerebekan. Sistem gerebekan ini yang paling populer di sana, yaitu pemilik tanah itu memberikan tanahnya bebas ini untuk kepala masyarakat, bahkan bisa hingga di luar desa, mereka bebas untuk menanam apa saja yang mereka mau, bertanggung jawab atas tanaman tersebut, tapi pada akhirnya nanti diberikan sistem bagi hasil. Jadi bagi hasilnya itu berbeda juga, karena bagi hasilnya tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk agraria. Jadi dalam bentuk tumbuhan apa yang mereka bagi 50:50. Dengan begitu di Desa Sidajaya itu benar-benar dapat terlihat perbedaan antara si kaya dan si miskin. Seperti mereka yang memiliki tanah hingga 10 hektar dan mereka yang benar-benar nggak memiliki tanah. Artinya mereka pekerja bebas aja, buruh tani gitu. Jadi hingga dapat diklasifikasikan menjadi seperti yang pertama adalah pemilik. Pemilik tanah itu dapat kita katakan seperti ya pemilik tanah gitu. Jadi mereka adalah orang yang menyediakan tanah, juga bisa menanam tumbuh-tumbuhan mereka sendiri di sana. Kadang-kadang juga bisa bekerja sama penggarap tanah atau menyewakan tanah atau juga mempekerjakan buruh tani gitu. Yang kedua adalah pemilik dan penggarap. Pemilik tanah dan penggarap ini dia bekerja sebagai pemilik tanah tapi juga menggarap tanah karena ada perbedaan tanah tadi. Yang pertama, pemilik tanah ini sifat tanahnya itu perkebunan. Sementara dia butuh juga tanah-tanah yang sifatnya persawahan. Jadi dia melakukan penggarap tanah. Dia menyewa tanah sama pemilik tanah yang lain begitu. Yang ketiga adalah pemilik tanah dan juga buruh tani. Biasanya ini terjadi dengan pemilik tanah yang tanahnya itu tidak banyak. Seperti yang tadi saya katakan bahwasanya di sana pemilikan tanahnya itu benar-benar berbeda. Ada yang bisa sampai 10 hektar, ada yang sifatnya cuma 0,5 hektar saja. Jadi orang-orang yang memiliki tanah kecil sikit, petani-petani yang memiliki tanah kecil dan sikit, mau nggak mau mereka juga harus bekerja sebagai buruh tani begitu. Yang keempat adalah penggarap. Penggarap tanah ini sebenarnya tidak memiliki tanah di sana. Kebanyakan sih penggarap tanah ini datang dari luar desa. Jadi bukan orang asli dari Desa Sidajaya. Akhirnya melakukan menyewa tanah sama pemilik tanah, dan ya itulah yang mereka lakukan, penggarap tanah. Kadang-kadang juga mereka bekerja sama oleh pemilik tanah. Biasanya mereka melakukan bekerja sama dengan pemilik tanah ini di Desa Sidajaya karena adanya keagraban dan kepercayaan secara turun-temurun dan sudah dibangun sejak lama begitu. Selanjutnya adalah penggarap dan buruh tani. Simpelnya penggarap dan buruh tani ini dia bekerja sebagai penggarap, dia menyewa tanah, tapi karena ada kebutuhan lain yang belum terselesaikan, ada kondisi keuangan juga yang kurang, makanya dia juga bekerja sebagai buruh tani gitu. Buruh tani itu simpelnya seperti yang saya jelaskan di sistem ceblokan tadi ya. Jadi dia kayak petani bebas, dia bisa kerja di mau di perkebunan atau di sawah, bebas di mana aja, dan sifat tumbuh-tumbuhannya juga musiman karena dia membutuhkan penghasilan lebih, maka dia mau nggak mau harus bekerja sebagai buruh tani. Dan yang terakhir adalah buruh tani. Buruh tani itu adalah seperti namanya buruh di sana. Jadi dia tuh pekerja, benar-benar pekerja seperti buruh di Desa Sidajaya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Desa Sidajaya itu benar-benar memiliki perbedaan klasifikasi masyarakat di sana, dari tingkat yang kaya hingga yang miskin juga dapat benar-benar kelihatan di Desa Sidajaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.